Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, melalui video pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Pada semester ini, kita mulai dari bab 4 dengan tema Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Yang akan kita bahas hari ini, subtema A tentang gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus dengan kompetensi dasar 3.7. Memahami Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Di awal pelajaran ini, Ibu akan memberikan sebuah pengantar atau sebuah gambaran singkat tentang tema yang kita bahas hari ini. Pada saat Yesus memulai misi untuk mewartakan kerajaan Allah, bangsa Yahudi hidup di bawah penjajahan bangsa Romawi. Mereka selain ditindas oleh para penjajah, mereka juga ditindas oleh bangsa sendiri, yaitu para raja-raja boneka atau para pejabat boneka. Nah, situasi ini menyebabkan kemiskinan yang semakin meluas, korupsi, dan juga kriminalitas yang sangat banyak. Dalam situasi seperti ini, muncullah tokoh-tokoh yang menawarkan diri sebagai seorang pemimpin yang menyampaikan motivasi mereka masing-masing tentang impian masyarakat yang ideal. Nah, anak-anak, gambaran atau impian harapan masyarakat pada masa depan umumnya akan sangat diwarnai oleh latar belakang dan persoalan yang dihadapi. Seperti yang tadi di awal sudah Ibu jelaskan berkaitan dengan bangsa Yahudi. Mereka hidup dalam suatu situasi ketertindasan. Nah, di situ mereka sangat mengimpikan adanya seorang pemimpin yang bisa mengeluarkan mereka dari situasi tersebut, sehingga mereka bisa hidup dengan aman dan penuh dengan kedamaian. Dalam situasi ketertindasan, orang biasanya mengharapkan kehadiran tokoh yang bisa membebaskan mereka. Impian akan datangnya Ratu Adil atau seorang pemimpin diharapkan mampu untuk membangun suatu negara atau kerajaan yang adil dan sejahtera. Impian ini dapat menjadi suatu kepercayaan bahwa pada suatu saat kerajaan Ratu Adil akan tercipta. Nah, anak-anak, berkaitan dengan kerajaan Allah, kira-kira apa yang kalian pahami tentang kerajaan Allah? Di sini ada dua pengertian tentang kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah adalah situasi. Ingat ya, kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah sendiri yang meraja atau memerintah di dunia dan di dalam hati setiap orang, sehingga dunia ini penuh dengan kedamaian, keadilan, dan juga kesejahteraan. Yang berikut, kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan dunia, mengenai yang miskin tidak lagi miskin, yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak menderita lagi, dan yang tertawan akan dibebaskan. Nah, inti dan misi dari pewartaan Yesus adalah dapat mewartakan dan mewujudkan kehidupan kerajaan Allah di tengah dunia. Di dalam Injil Markus 1 ayat 15,
ditegaskan bahwa waktunya telah benar, kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera, tidak akan ditunda. Yang berikut, mari kita sama-sama melihat latar belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus. Nah, latar belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus ini terdiri dari 5. Yang pertama, dilihat dari segi keadaan geografis. Yang kedua, dari segi ekonomi. Yang ketiga, dari segi politik. Yang keempat, dari segi sosial budaya. Dan yang kelima, dari segi religius keagamaan. Mari kita bahas satu persatu. Bagian A, dilihat dari keadaan geografis. Pada abad pertama Masehi, tanah Israel secara resmi disebut Yudea. Akan tetapi, sesudah perang Yahudi tahun 135 disebut Syria Palestina, lalu menjadi Palestina. Palestina pada zaman Yesus meliputi beberapa wilayah, yaitu Yudea, Samaria, dan Galilea. Yang pertama, wilayah Yudea. Wilayah Yudea terletak di Palestina Selatan dan merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitar Yerusalem dan Bait Allah. Yang kedua, wilayah Samaria. Terletak di Palestina bagian tengah dan daerah ini dihuni oleh orang-orang Samaria yang menurut keyakinan orang Yahudi dianggap bukan orang Yahudi asli, melainkan sudah keturunan campuran antara orang Yahudi dan bangsa kafir. Orang-orang Samaria tidak diperbolehkan merayakan ibadat di Bait Allah di Yerusalem. Itulah sebabnya mereka mempunyai tempat ibadat dan upacaranya tersendiri. Yang ketiga, wilayah Galilea. Wilayah Galilea terletak di Palestina bagian utara. Di Galilea inilah terdapat desa Nazaret, tempat tinggal Yesus. Di daerah ini terdapat Danau Galilea atau yang biasa disebut dengan Tiberias, yang merupakan salah satu sumber hidup bagi masyarakat. B. Dilihat dari segi ekonomi. Penduduk desa umumnya memiliki lahan-lahan kecil pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah yang tinggal di kota. Lahan-lahan itu digunakan untuk menanam gandum, jagung, dan juga peternakan yang besar. Rakyat kebanyakan menjadi penggarap atau gembala. Selain petani dan gembala, masih terdapat pengrajin-pengrajin kecil yang umumnya melakukan perdagangan dengan sistem barter. Pasti kalian sudah tahu kan sistem barter itu seperti apa? Barter artinya saling tukar barang dengan barang. Di kota-kota terdapat 3 sektor ekonomi. Yang pertama, para pengrajin tekstil. Para pengrajin tekstil atau para pengrajin pakaian. Para pengrajin kain-kain. Makanan, wangi-wangian, dan perhiasan. Yang kedua, mereka yang bekerja di bidang konstruksi atau bidang bangunan. Dan yang ketiga, para pedagang, pedagang besar maupun para pedagang kecil. Pedagang besar yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang memiliki toko-toko besar ya, atau pengusaha-pengusaha besar. Sedangkan para pedagang kecil yang dimaksud mungkin seperti yang saat ini kita lihat sendiri, para pedagang kaki lima atau mereka yang berjualan di pinggiran-pinggiran jalan. C. Dilihat dari segi politik. Secara internal,
masyarakat Palestina dikuasai oleh raja-raja dan pejabat-pejabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma. Di samping pejabat boneka ini, masih ada tuan tanah yang kaya raya dan kaum rohaniwan kelas tinggi yang suka menindas rakyat demi kepentingan dan kedudukan mereka. Golongan-golongan ini senantiasa memihak penjajah supaya mereka tidak kehilangan hak istimewa dan nama baik di mata penjajah, karena penguasa Roma memiliki kekuasaan untuk mencabut hak milik seseorang. Yang berikut, bagian D dilihat dari segi sosial budaya. Dilihat dari segi sosial budaya ini, masyarakat Palestina terbagi di dalam dua kelas. Yang pertama, di daerah pedesaan dan di daerah perkotaan. Di daerah pedesaan terdapat 3 kelas, yakni tuan tanah, pemilik tanah kecil dan perajin, kaum buruh, dan budak. Di daerah perkotaan terdapat 3 lapisan juga, yakni lapisan tertinggi, lapisan menengah, lapisan bawah, dan lapisan tertinggi, lapisan menengah bawah, dan lapisan yang paling bawah. Mari kita lihat satu persatu. Lapisan yang tertinggi adalah kaum aristokrat atau orang dari golongan bangsawan yang terdiri atas para imam, pedagang-pedagang besar, dan pedagang-pedagang kecil. Lalu lapisan menengah bawah. Ini terdiri dari para perajin, pejabat-pejabat rendah, awam atau imam, dan kaum Lewi, keturunan putra Yakub, yang dipilih untuk melayani kuil-kuil suci. Tugas mereka adalah memainkan musik, membuka, dan menutup pintu gerbang. Lalu yang terakhir, lapisan yang paling bawah itu adalah para kaum buruh. Nah, selain kelas-kelas sosial di atas, pada masyarakat Palestina terdapat pula berbagai diskriminasi. Diskriminasi atau persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat Yahudi di zaman itu ya. Nah, yang pertama, diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial atau pelayanan yang tidak adil terhadap seseorang, kelompok, atau atas dasar ras mereka ya. Di sini contohnya seperti begini. Di sebuah desa, kepala desa memiliki sifat pilih kasih. Dia hanya akan membagikan bantuan-bantuan, misalnya berupa beras raskin, hanya kepada suku atau keluarganya. Nah, ini yang disebut dengan diskriminasi rasial, atau hanya memperhatikan suku atau keluarga atau sanak saudaranya saja, tanpa memperhatikan masyarakat yang lain. Yang berikut, diskriminasi seksual atau perendahan martabat perempuan. Ini dalam hal diskriminasi tentang pekerjaan. Perendahan ya, diskriminasi seksual, perendahan terhadap martabat perempuan. Yang ketiga, diskriminasi atau permasalahan atau persoalan terhadap anak-anak, masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dan yang terakhir, diskriminasi terhadap orang yang menderita. Yang kelima, dilihat dari segi religius atau keagamaan. Hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi dan para imam misalnya berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum. Bagi mereka, menjadi umat Allah berarti ketaatan yang ketat
pada setiap detail hukum. Mereka berusaha menerapkan hukum pada setiap keadaan hidupnya. Yang berikut, mari kita lihat paham kerajaan Allah dalam masyarakat Yahudi zaman Yesus. Paham kerajaan Allah ini terdiri dari 3. Yang pertama, paham kerajaan Allah bersifat nasionalistis. Yang kedua, paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik. Dan yang ketiga, paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Mari kita lihat. Yang pertama, paham kerajaan Allah bersifat nasionalistis. Kaum Zelot adalah sekelompok orang Israel atau Yahudi yang tidak suka negaranya dijajah oleh Romawi, kaum kafir, karena alasan keagamaan. Mereka memiliki harapan bahwa perjuangan mereka akan memperoleh kemenangan dengan kedatangan Sang Mesias yang akan mewujudkan kerajaan Allah, yaitu kerajaan Israel yang merdeka dan bebas dari penjajahan Romawi dan penjajahan kaum kafir. Yang kedua, paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik. Kelompok ini adalah orang-orang yang amat menantikan datangnya akhir zaman untuk memahami zaman yang sudah rusak ini, sehingga muncullah zaman baru. Aliran ini percaya akan datangnya penghakiman Allah yang sudah dekat, karena dunia ini sudah jahat dan akan digantikan oleh dunia yang baru. Dunia yang baru artinya yang memiliki situasi aman, damai, dan penuh dengan sukacita. Bukan situasi yang penuh dengan ketertindasan atau hidup di bawah para penjajah. Yang ketiga, paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Nah, para rabi adalah sekelompok orang Israel yang berkedudukan sebagai pengajar atau guru. Menurut pandangan para rabi, Allah sekarang sudah meraja secara hukum. Sedangkan di akhir zaman, Allah akan menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi segala bangsa. Yang terakhir, paham kerajaan Allah dalam pewartaan Yesus. Terdiri dari 4 ya. Yang pertama, kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah merajai hidup manusia. Allah meraja terutama dalam diri Yesus, melalui sabda dan tindakannya, dan akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Yang kedua, kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau Allah yang memerintah. Yang ketiga, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Dan yang keempat atau yang terakhir, perjuangan Yesus belum selesai. Ia memberikan tugas kepada para pengikutnya, yakni para muridnya, untuk melanjutkan perjuangan itu, agar Allah sungguh-sungguh meraja. Nah, anak-anak, para pengikut di sini yang dimaksudkan oleh Yesus bukan hanya para muridnya saja, tetapi kita sebagai pribadi, sebagai manusia yang diciptakan oleh Yesus juga patut untuk turut mewartakan kerajaan Allah. Bagaimana kita sebagai manusia dapat ikut serta mewujudkan kerajaan Allah di tengah kehidupan zaman sekarang ini? Cara kita sebagai manusia sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus, kehidupan yang penuh kedamaian, adalah melalui tindakan dan perbuatan kita terhadap sesama, saling menolong, saling membantu dengan siapa saja. Orang-orang yang mengalami kesusahan di sekitar kita harus saling menolong, selalu saling mendoakan satu sama lain, saling memaafkan, sehingga
terciptalah suasana kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan sukacita, juga penuh dengan cinta kasih. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yesus dengan kehidupan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Oke anak-anak, sekian penjelasan materi pembelajaran hari ini dari Ibu. Jika anak-anak ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan, materinya belum anak-anak pahami, silakan ditanyakan melalui Google Classroom untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kalian memahami apa yang disampaikan. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Salve, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.